kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati nahkoda pada pesantren Darun Najah, yakni Mas Hanif Ubaidillah beserta staf-stafnya, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya bukan pemateri ya, tapi yang mengangkat tema isu teka-teki hakikat cinta, yang dimana mari kita berdiskusi, berdialektika. Karena apa? Karena di sisi lain argumentasi pada kesempatan hari ini adalah akan berguna pada kemudian hari jika kita tidak sadar. Maka bisa diketahui bahwasanya, kita buka kamus dulu ya. Teka-teki hakikat cinta dimulai dari pengetahuan, yang mana pengetahuan menurut syariat terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu yakin, itu hanya tahu saja. Yang kedua, ainul yakin, seperti hanya mata, itu kita tahu dan melihat, itu tingkatan pengetahuan. Yang ketiga yaitu hakul yakin, hak diri sendiri, hak ya, hakiki ya, nama saya, yaitu adalah tahu, melihat, observasi, melihat kejadian sendiri, mengimplementasikan kajian tersebut. Itu adalah pengetahuan menurut syariat. Lah, beda hanya pengetahuan menurut filsafat yang seringkali kita dengar, seperti hanya filsafat Yunani kuno, yaitu kita mengaca kepada John Locke, itu seorang filsuf dari Yunani kuno atau filsuf timur, yang dimana John Locke ini adalah menganut paham teori empiris, dimana teori empiris ini teori yang benar-benar terjadi atau teori yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Pengetahuan menurut John Locke, nah, ini menurut filsafat ya, bukan syariat. Ini yang pertama adalah pengetahuan intuitif. Intuitif itu seperti apa? Nah, secara syariatnya al-ma'rifah al-wijdaniyah, itu secara syariat. Nah, pengetahuan intuitif itu secara hakikatnya adalah pengetahuan yang dicapai oleh pikiran tanpa pengetahuan orang lain. Seperti hanya satu itu adalah setengah dari dua. Nah, pada dasarnya satu itu setengah dari dua itu adalah pengetahuan yang dimana tidak didasari oleh pengetahuan orang lain atau tidak didasari pengetahuan yang lain. Nah, yang kedua, pengetahuan reflektif. Nah, secara syariat al-ma'rifah al-ta'amuliyah, ini adalah pengetahuan reflektif, yang dimana pengetahuan reflektif ini adalah pengetahuan yang tidak bisa terjadi tanpa informasi terlebih dahulu atau informasi terdahulu atau nenek moyang kita. Bahwasanya segitiga siku-siku itu adalah segitiga sama sisi. Nah, mungkin seperti itu pengetahuan reflektif. Ataupun gelas. Gelas ini adalah sebuah alat untuk minum, atau alat untuk minum, atau alat untuk bersih-bersih. Di sisi lain bukan gayung. Nah, mungkin seperti itu. Lah, saya mengetahui gelas ini dari mana? Dari nenek moyang kita atau dari ibu bapak kita. Itu adalah pengetahuan secara reflektif. Nah, sebagaimana kita membuktikan pengetahuan ini, itu menurut teori John Locke itu adalah teori empirisme, yang dimana pengetahuan ini adalah pengetahuan yang harus dibuktikan atau observasi terlebih dahulu. Nah, seperti hanya ini, apakah gelas itu bentuknya seperti bulat ataupun kotak ataupun kaca. Nah, kita harus mengimplementasikan atau mengobservasikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita harus melihat bahwasanya pinggir gelas ini adalah bulat. Apakah itu dinamakan gelas? Ya, karena di depan saya ini gelas berbentuk bulat. Nah, mungkin seperti itu. Apakah gelas di sampingnya ini ada cangkirnya atau ada pegangannya? Belum tentu. Seperti Anda yang lihat di depan Anda sendiri, ataupun gelas yang kita buat dari kaleng rokok, itu kan tidak ada ini pinggirannya atau pegangannya, mungkin seperti itu. Itu menurut teori John Locke empirisme, harus pengetahuan didasari oleh penglihatan indrawi. Kita
melaju kepada teka-teki hakikat cinta. Nah, itu tadi adalah sebuah pengantar dari saya tentang pengetahuan. Sebagaimana kita jika tidak tahu, maka kita ya tidak tahu. Seperti itu ya. Ya. Teka-teki hakikat cinta. Teka-teki, analogi pikiran saya itu adalah teka-teki itu sebuah soal, pertanyaan atau permainan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V atau 5 yang berasal dari Android ataupun iOS yang Anda sekarang miliki. Mungkin seperti itu hakikat teka-teki atau jabaran dari teka-teki seperti itu. Nah, hakikat itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat adalah intisari atau dasar. Di sisi lain juga kenyataan dan sebenarnya. Hakku, hak sampean, hak kita bersama. Nah, sedangkan cinta pada abstraknya adalah ingin sekali atau khawatir. Nah, seperti hanya kita menafsirkan cinta itu adalah orang bucin. Nah, kebanyakan seperti itu kan ya. Nah, kalau menurut saya itu cinta itu adalah multitafsir. Seperti hanya dijelaskan oleh Jalaluddin Rumi, yang dimana itu adalah sebuah seorang filsuf atau sulfi, di mana menurut Jalaluddin Rumi itu cinta itu adalah sebuah kelelapan atau kesendirian yang menghasilkan ataupun output kita itu bisa bareng dan sebagainya. Itu menurut Jalaluddin Rumi. Nah, teka-teki menurut bahasa Inggris seperti hanya riddle adalah sebuah pernyataan frase bersifat makna ganda, tertutup, puzzle atau diselesaikan. Lah, teka-teki ini adalah sebuah permainan, banyak pertanyaan yang didasari oleh tidak tahu. Nah, pengetahuan yang tidak tahu itu adalah teka-teki. Hakikatnya, menurut analogi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata yang dimana digunakan untuk menggunakan atau mengucapkan dengan menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar. Itu adalah hakikatnya. Hakikat, bukan hakikatnya. Nah, tapi di sisi lain, hakikat itu sendiri adalah kata yang dimana untuk digunakan menunjukkan makna itu sendiri adalah makna yang dipunyai oleh diri sendiri atau kalimat-kalimat tertentu yang sesudah variabel hakikat. Nah, sedangkan cinta ini saya mengutip menurut Jalaluddin Rumi dan Robiah Adawiyah. Nah, cinta menurut Jalaluddin Rumi itu adalah persoalan yang universal. Universal seperti apa? Nah, cinta menurut Jalaluddin Rumi ini ada sebuah puisi ya. Dari lubuk kau jauh, tapi dari dalam hatiku ada jendela menghadapmu. Lewat rahasia jendela itulah seperti bulan kukirim pesan kepadamu. Ini adalah sebuah cinta yang dimana saya melihatmu tapi saya tidak bisa memandangmu di sekedap mata. Nah, mungkin seperti itu puisi dari Jalaluddin Rumi, tapi persoalannya yang universal, di mana kita mengaca kepada teori John Locke tadi, pengetahuan yang dimana didasari oleh pengalaman dan penglihatan indrawi. Jalaluddin Rumi ini mempersoalan cinta itu harus ada di sisi lain itu lihat atau frase di mana Jalaluddin Rumi itu melihatnya. Nah, seperti hanya cinta ke Allah atau habdul minallah, seperti hanya yang dijelaskan oleh Robiah Adawiyah, ya di mana saya mengutip kata Robiah Adawiyah itu seperti ini. Apakah kamu bisa mengantarkan cintamu ke aku itu menuju surganya Allah dengan kematian? Sampai halnya Robiah Adawiyah ini mati tidak punya istri. Nah, itu Robiah Adawiyah. Suami. Mohon maaf ya. Suami, karena Robiah Adawiyah itu adalah sufi perempuan, mungkin seperti itu ya. Nah, itu saking cintanya Robiah Adawiyah kepada Tuhannya itu. Seperti hanya Robiah Adawiyah ini hidup di dunia ini ya cinta kepada Tuhan. Seseringkali dia mengobservasikan bahwasanya saya melihat
pohon karena saya mencintai Tuhan, maka saya akan merawatnya. Itu adalah sebuah premis. Nah, mungkin di sisi lain Jalaluddin Rumi itu berbeda. Ya, Jalaluddin Rumi ini adalah filsuf Timur yang dimana perasaannya yang sangat universal, banyak toleransi kepada makhluk Allah seperti hanya manusia dan alam, hadu minan nas dan hadu minal alam. Di sisi lain, maka manusia itu sendiri atau Jalaluddin Rumi itu sendiri mengalokasikan cinta itu adalah bukan hanya satu sudut pandang saja. Nah, seperti hanya cinta ke Allah dan cinta ke manusia. Seperti itu. Nah, output dari gerakan menurut cinta, hakikat cinta ini adalah seperti hanya kita kan sekarang berada di ranah gerakan. Nah, teka-teki hakikat cinta di ranah gerakan kita adalah sebuah pengetahuan yang tidak didasari cinta, itu adalah pengetahuan yang hampa. Seperti hanya jika kalian sahabat-sahabat sekalian ini tidak datang ke sini dengan rasa cinta, maka kalian pulang itu akan didasari oleh pemikiran yang kosong. Mungkin seperti itu. Karena kecintaan kalian kepada kajian malam Kamis pada malam hari ini, maka kalian pulang itu akan membawa bahwasanya teka-teki hakikat cinta itu tidak didasari oleh sebuah hal yang bucin, sebuah hal yang iya, ya itu tadi ya, sebuah output yang dimana suara tadi itu bisa menghempaskan sebuah forum ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Kecintaan kita kepada Abdul Nanas, cinta kita kepada manusia itu sendiri kan, mungkin seperti itu. Seperti hanya kita tahu kepada organisasi A. Lah, kita sayang atau cinta kepada organisasi A, yang dimana cinta kita itu karena pengetahuan yang sangat luas. Seperti hanya organisasi A itu mempunyai pengetahuan yang belum kita ketahui. Seperti hanya kayak materi-materi yang belum kita dapat sebelumnya. Itu adalah pengetahuan didasari oleh cinta. Tapi di sisi lain, bedanya suka, cinta, dan sayang itu adalah sedikit tahapan-tahapan untuk kita menjalani sebuah kesenangan yang didasari oleh pengetahuan. Yang dimana suka, kita menuntut orang karena kita suka. Nah, kita ingin memiliki orang itu karena cinta, dan kita mengasihi orang itu seperti hanya ibu mengasihi kita itu karena sayang. Nah, mungkin seperti itu dari saya, tidak banyak-banyak dan tidak berandai berkata-kata. Terima kasih.